Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersama mensyukuri hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan kita bersyukur karena di hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali melalui Bina Iman GKI Klasis Solo. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala karya Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami. Melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, Engkau mengajar kepada kami untuk kami melihat besarnya anugerah Tuhan, besarnya kasih Allah kepada kami di sepanjang perjalanan hidup yang kami tempuh. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Bapa yang baik, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami akan bersama merenungkan sabda Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberi kepada kami hati yang setia, supaya setiap benih yang Tuhan taburkan, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya dan perempuan itu meninggalkan dia, lalu menjadi istri orang lain, akan kembalikah dia kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah benar-benar cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di tempat mana engkau tidak ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang penyamun di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Dahimu dahi pelacur, engkau tidak tahu malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah sahabatku sejak kecil. Apakah ia akan murka untuk selamanya atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu. Namun engkau melakukan kejahatan kapanpun engkau bisa. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam liturgi ibadah kita pada hari Minggu, ada satu bagian yang diberikan kesempatan kepada setiap kita untuk kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ada juga yang sebelum pendeta atau pengkhotbah menyampaikan doa pengakuan dosa, maka kepada setiap umat diberikan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosanya secara pribadi kepada Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika setiap kita berada pada waktu Tuhan memberi kepada kita untuk kita menyatakan pengakuan dosa kita, kita menilik di dalam kehidupan kita masing-masing apa yang selama ini sudah kita lakukan. Apakah saat dan waktu itu benar-benar kita menyatakan pengakuan dosa kita. Yang dengan tulus hati, yang dengan penyesalan, yang di dalam pertobatan, di dalam kerendahan hati kita, dengan sikap hati yang hancur, kita datang dan menyatakan, Tuhan, saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ataukah karena itu adalah
liturgi yang dari waktu ke waktu senantiasa ada, maka menjadi sesuatu yang rutin saja dilakukan. Mungkin saja mata terpejam, tetapi hati tidak sungguh-sungguh untuk kita menyatakan bahwa saya berdosa dan saya tidak layak untuk berada di dalam persekutuan yang Tuhan selenggarakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada hari ini, Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dinyatakan kepada kita ketika kita membaca perikop ini, akan ketidaksetiaan umat Israel di hadapan Allah. Ketika mereka lebih memilih untuk hidup mendua. Kalau di dalam bacaan kita tadi dikatakan mereka memilih untuk mencari banyak kekasih. Sampai-sampai di dalam teks dikatakan di mana tidak dijumpai kekasih-kekasih untuk mereka. Di setiap tempat mereka memilih untuk mencari ilah-ilah yang lain. Allah begitu setia kepada umatnya. Allah begitu mengasihi umatnya. Tetapi ternyata bahwa umatnya tidak setia kepada Allah. Umatnya tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan seluruh hidup memberi hidupnya itu kepada Allah yang senantiasa mengasihi dan menyayangi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di satu sisi mereka memanggil Allah dengan Bapa, Engkaulah sahabatku sejak kecil. Tetapi di sisi yang lain, ketidaksetiaan itu juga terus mereka lakukan di dalam hidup mereka. Seumpama suami dan istri yang hidup bersama tetapi tidak bisa menjaga kesetiaannya, memilih untuk mencari yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di ayat yang pertama di dalam bacaan kita, di sana dikatakan jika seseorang menceraikan istrinya dan perempuan itu meninggalkan dia, lalu menjadi istri orang lain, akan kembalikah dia kepada perempuan itu? Menjadi sebuah gambaran, tetapi juga menjadi sebuah peringatan kepada umat Israel. Betapa mereka sudah jauh meninggalkan Allah. Betapa mereka sudah melukai Allah dengan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka di hadapan Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang bermurah hati. Sehingga kalau kemudian Allah itu melihat ketidaksetiaan, ketidaktaatan, tentu saja Allah juga memberi kepada umatnya itu kesempatan untuk umatnya berbalik dan bertobat. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan minta, yang Tuhan kehendaki, bukanlah pertobatan yang pura-pura, tetapi pertobatan yang dengan ketulusan hati di dalam penyesalan dan pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang bertanya, ya kenapa masih melakukan dosa? Padahal ya sudah mengaku dosa. Tetapi Bapak, Ibu, mari kita merenungkan kembali bagaimana ketika kita menyatakan pengakuan dosa kita. Bagaimana kita dengan kejujuran menyatakan pengakuan dosa kita. Yang sering terjadi dalam kehidupan ini ya sebatas menjadi sebuah rutinitas karena ada dalam
sebuah ritual. Mau tidak mau itu harus dilakukan. Tetapi melakukannya bukan dengan suatu kesadaran. Ketika seseorang melakukan itu dengan suatu kesadaran yang penuh bahwa saya sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, saya sudah melukai Allah, saya sudah mengecewakan Tuhan, saya sudah tidak setia di hadapan Tuhan, dan benar-benar mengakui kesalahannya, mengakui keterbatasannya, maka Allah akan berkenan untuk memberikan anugerah pengampunan, dan sebagai wujud dari penyesalan dan pertobatan, maka setiap orang berjuang untuk menjaga diri supaya tidak lagi jatuh pada tempat yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memang bukanlah Allah yang pendendam. Tetapi janganlah kita juga menyalahgunakan kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kita. Jangan kita juga lalu kemudian tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sebagai rasa terima kasih kita untuk anugerah Tuhan, kita belajar untuk hidup di dalam kesetiaan. Setia untuk kita hanya memiliki Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya kepada Dia kita memberikan seluruh hidup kita kepada Dia. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kita hidup di dalam ketaatan. Taat untuk kita senantiasa hidup di dalam segala yang menjadi kehendak Tuhan. Taat di dalam kebenaran. Taat untuk kita melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan dan tidak membuat Dia kecewa atas apa yang kita perbuat. Cara kita untuk mensyukuri anugerah, wujud bahwa kita mengasihi Dia. Karena kalau untuk membalas kebaikan Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sama dengan apa yang Dia lakukan untuk kita. Tetapi sebagai ungkapan rasa kasih kita, sebagai respon atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita menjaga hidup yang sudah dikuduskan oleh Allah untuk tidak kembali lagi kepada kejahatan. Hendaklah kita tidak mendua hati dalam banyak hal yang kita setarakan dengan Dia, yang kita samakan dengan Dia. Kalau pada masa dulu, kehidupan orang-orang di masa dulu, maka ilah yang lain itu dalam bentuk-bentuk yang waktu itu orang mengatakan mereka yang punya ini, mereka yang punya itu. Tetapi pada zaman sekarang ini, di zaman yang sudah semakin canggih ini, bahkan diri kita sendiri pun bisa menjadi ilah terhadap diri kita. Kemampuan kita dengan apa yang kita punya dalam hidup kita, itu pun bisa menjadi setara, bahkan bisa nomor satu di dalam hidup kita. Allah menghendaki untuk kita tetap setia kepadanya, tunduk di bawah kehendak-Nya, taat atas segala perintah-Nya, dan hidup di dalam kekudusan seperti yang Dia mau. Allah menyatakan anugerah-Nya, kita berdosa dan cemar, tetapi rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita dengan kesungguhan dan ketulusan hati, tidak dengan berjiwa penipu, masih menutupi hal-hal yang kita pikir bisa kita sembunyikan dari hadapan Dia. Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sabda-Mu.
Meteraikan di dalam hati kami dan tuntunlah kami untuk kami terus setia hidup di dalam kebenaran firman-Mu ini. Kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi Allah Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan kami, menuntun dan membimbing kami. Ajar kami dengan segenap hati kami merendahkan hati di hadapan Engkau, membuka diri dan mengakui segala pelanggaran kami di dalam penyesalan, di dalam pertobatan, sehingga kami akan melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan seperti yang Engkau mau. Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan akan pakai kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, melakukan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati Bapa untuk GKI Klasis Solo ini dengan segala pergumulan, dengan segala yang dibutuhkan, tetapi juga dengan segala karya yang Engkau percayakan. Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian. Tuhan limpahi kepada setiap umat-Mu hati yang mengasihi Engkau, sehingga karya-karya yang dilakukan adalah bagi Tuhan. Kau juga memberkati untuk bangsa dan negara kami, setiap pemimpin kami Tuhan sertai dan Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka pun menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan segala yang baik bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.